Tahukah kamu, ada jutaan balita di Indonesia yang menderita stunting? Cukup mengkhawatirkan ya? Jangan sampai jumlahnya meningkat. Yuk, cegah terjadinya stunting pada anak dengan cara berikut ini. Halo, saya Putri, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat profesional, tapi kalau dibandingkan dengan anak yang lain, dia bisa terlihat lebih pendek atau kerdil. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Nggak hanya terlihat pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah sehingga dia mudah sakit terutama akibat penyakit infeksi. Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting. Mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil sebaiknya mengikuti pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter ataupun bidan. Dari minum beralkohol serta paparan asap rokok baik di lingkungan rumah maupun di luar. Dan juga jangan lupa konsumsi vitamin suplemen sesuai anjuran dokter. Lanjut yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan dan memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter. Pilihan empasi yang dianjurkan oleh WHO berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah sayuran yang kaya vitamin. Kemudian yang ketiga, periksalah si kecil ke posyandu atau ke puskesmas secara rutin agar kenaikan berat dan tinggi badannya bisa dipantau dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Untuk si kecil yang berada di bawah 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Dan jika sudah mencapai usia 1-2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir dan mungkin sering dilupakan oleh sebagian besar muda-mudi di Indonesia nih, yaitu menjaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini itu mencakup semuanya, yaitu lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan, dan peralatan yang digunakan serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cuci bersih peralatan dapur dan makan dengan sabun cuci piring. Pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Jangan lupa jaga kebersihan toilet agar senantiasa bersih. Nah guys, selain untuk mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindungi dari berbagai penyakit. Agar perlindungannya semakin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk imunisasi sesuai jadwalnya. Waspadai jika melihat tanda-tanda stunting pada si kecil, seperti ia terlihat lebih pendek dari anak seusianya atau tubuhnya terlihat kurus. Segera periksakan si kecil ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan tadi. Dapat disimpulkan bahwa stunting adalah masalah gizi kronis yang dapat dicegah. Pencegahan stunting sendiri ini harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun, yaitu 1000 hari pertama kehidupan atau disebut HPK. Pencegahan stunting ini sendiri merupakan tanggung jawab kita bersama. Seluruh pihak
termasuk masyarakat, daerah, dan swasta, perlu bekerja sama untuk mencegah stunting dan menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.